Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Yulien Oktaviani dalam video pembelajaran sejarah. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi tentang penulisan sejarah atau historiografi. Ini ada pada mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 10. Yuk, selamat memperhatikan ya. Nah, sebelum masuk ke materi, apa itu historiografi? Ada yang tahu? Nah, betul sekali. Historiografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia yang artinya sejarah dan grafia yang artinya penulisan. Singkatnya, historiografi adalah penulisan sejarah. Menurut Louis Gottschalk, historiografi adalah bentuk publikasi, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, mengenai peristiwa atau kombinasi peristiwa-peristiwa di masa lampau. Pada tahap ini, sejarawan menyusun hasil interpretasi berbagai fakta sejarah. Bentuk dari historiografi berupa publikasi, laporan penelitian sejarah. Hasil historiografi perlu dipublikasikan dan diketahui oleh berbagai kalangan agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Historiografi sebagai cabang ilmu merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang perkembangan penulisan sejarah dari masa ke masa, atau dalam arti lain disebut dengan sejarah dari penulisan sejarah. Kemudian, apa sih fungsi dari historiografi? Ada yang tahu? Nah, ini dia fungsi dari historiografi. Yang pertama yaitu fungsi genetis, yaitu untuk mengekspresikan apa asal mula suatu peristiwa tersebut. Fungsi ini ditemukan dalam banyak tulisan sejarah seperti Babat Tanah Jawi, Sejarah Melayu, dan Prasasti Kutai. Yang kedua yaitu fungsi didaktis, yaitu fungsi yang mengajarkan, artinya dalam karya sejarah yang berisi banyak pelajaran, hikmah, dan teladan yang penting bagi pembacanya. Kemudian yang ketiga, fungsi pragmatis. Fungsi pragmatis yaitu fungsi yang terkait dengan upaya untuk melegitimasi kekuasaan atau kekuatan untuk membuatnya menjadi kuat dan juga berwibawa. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan dari adanya historiografi? Ada yang tahu? Nah, ini dia tujuan dari historiografi atau penulisan sejarah. Yang pertama, hubungan antara masa lalu dan masa kini dan arsitektur yang terbentuk di masa kini tidak terlepas dari arsitektur pada masa lalu. Yang kedua, memahami latar belakang pembentukan artefak atau pengaruh yang membentuk artefak ini. Yang ketiga, yaitu berguna untuk para peneliti dan pembuat makalah ilmiah. Dan tujuan yang terakhir yaitu berguna untuk arsitek untuk menginspirasi desain. Nah, setelah tadi membahas itu, ada yang tahu apa saja sih jenis-jenis historiografi atau penulisan sejarah? Nah, ini dia jenis-jenis historiografi, terbagi menjadi 4, yaitu historiografi tradisional, historiografi kolonial, historiografi nasional, dan yang terakhir, historiografi modern. Mari anak-anak kita bahas satu persatu. Yang pertama ada historiografi tradisional. Historiografi tradisional merupakan penulisan sejarah yang umumnya dilakukan oleh para sastrawan atau pujangga keraton dan bangsawan kerajaan. Historiografi tradisional yaitu tulisan sejarah dari masa kerajaan Hindu-Buddha, masuknya Islam di Indonesia, dan kerajaan-kerajaan Islam. Sedangkan dari segi karakteristiknya, historiografi tradisional bersifat kultural dan politis, serta belum menggunakan metode ilmiah dalam penyusunannya, sehingga
unsur subjektivitasnya sangat tinggi. Nah, setelah tahu apa itu historiografi tradisional, ada yang tahu tidak apa saja ciri-ciri dari historiografi tradisional? Iya, betul sekali. Berikut adalah ciri-ciri historiografi tradisional. Yang pertama, sudut pandang penulisannya berbentuk istana sentris. Yang kedua, tujuan penulisannya sebagai alat legitimasi raja. Yang ketiga, terdapat rasa anakronis atau ketidakpastian keterangan waktu. Yang keempat, banyak mengandung unsur mitos. Kemudian yang terakhir, bersifat regiosentris atau kaya akan unsur kedaerahan. Historiografi tradisional berkembang sejak masa kerajaan Hindu-Buddha sekitar abad ke-14 Masehi hingga masa kerajaan Islam pada awal abad ke-20 Masehi. Kemudian, kita akan bahas satu persatu ciri-ciri historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha dan juga pada masa Islam. Kita bahas dulu ciri-ciri historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha. Yang pertama yaitu karya yang dihasilkan berupa terjemahan dari naskah-naskah dari India. Yang kedua bersifat religio-magis. Yang ketiga bersifat istana sentris. Adapun contoh dari historiografi masa Hindu-Buddha antara lain yaitu kitab Mahabharata, kitab Ramayana, kitab Pararaton, kitab Negara Kertagama, Babad Arya Tabanan, Babad Tanah Jawi, Serat Damar Wulan, dan masih banyak yang lainnya. Nah, anak-anak, silakan kalian dapat menyimak. Ini adalah contoh-contoh historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri historiografi tradisional pada masa Islam. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, masih mengandung unsur mitos. Yang kedua, sudah mengenal unsur kronologi. Yang ketiga, bersifat etnosentris. Adapun contoh dari historiografi masa Islam antara lain ada Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Aceh, Babad Demak, Babad Tanah Jawi, dan Babad Giyanti. Berikut adalah contoh historiografi tradisional pada masa Islam. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang historiografi kolonial. Historiografi kolonial adalah penulisan sejarah yang berkembang pada masa kolonial Belanda sejak abad ke-17 Masehi hingga pemerintahan Hindia Belanda pada abad ke-20 Masehi. Fokus utama historiografi kolonial adalah kehidupan warga Belanda atau Eropa di Hindia Belanda karena ditulis oleh orang-orang Belanda atau Eropa. Tujuan penulisannya yaitu untuk memperkuat kedudukan mereka di Indonesia. Karakteristik historiografi kolonial berfokus pada kajian penguasaan Belanda atau Eropa di Hindia Belanda. Sedangkan kondisi rakyat Hindia Belanda atau Indonesia yang terjajah tidak mendapat perhatian. Nah, selanjutnya ada yang tahu apa sih ciri-ciri dari historiografi kolonial? Nah, ini dia ciri-cirinya. Yang pertama, sudut pandang penulisannya adalah Nederlandosentris atau Eropa sentris. Yang kedua, tulisannya bersifat subjektif pemerintah kolonial. Yang ketiga, dalam penyusunannya cenderung mengabaikan sumber lokal. Yang keempat, mengisahkan sejarah dari orang-orang besar, misalnya seperti Daendels dan juga Raffles. Dan yang terakhir, tulisannya bersifat diskriminatif terhadap rakyat Hindia Belanda. Dan ini dia beberapa contoh dari historiografi kolonial. Yang terkenal yang sering ada di buku kalian salah satunya adalah History of Java karya dari Thomas Stamford Raffles. Nah, berikut buku-buku hasil karya pada masa historiografi kolonial.
Nah, sesudah kita mempelajari historiografi kolonial, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu menuju historiografi nasional. Historiografi nasional adalah penulisan sejarah dengan bangsa Indonesia sebagai subjek utama. Model historiografi ini mulai marak setelah bangsa Indonesia merdeka pada Agustus 1945. Penulisannya bersifat Indonesia sentris dengan tujuan untuk kepentingan menanamkan rasa nasionalisme kepada seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan ciri dari historiografi nasional antara lain menggunakan perspektif nasionalisme Indonesia. Dari karakteristiknya, penulisan sejarah memiliki tujuan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Tulisan sejarah sengaja dibuat berdasarkan perspektif bangsa Indonesia. Nah, ini dia ciri-ciri dari historiografi nasional. Yang pertama, penulisannya bersifat Indonesia sentris. Yang kedua, menggunakan perspektif nasionalisme Indonesia. Dan yang ketiga, memiliki tujuan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Berikut adalah contoh-contoh dari historiografi nasional. Ada 6.000 tahun Sang Merah Putih karya Muhammad Yamin. Kemudian ada Gajah Mada, Pahlawan Persatuan Nusantara karya Muhammad Yamin. Kemudian ada Aceh Sepintas Lalu karya S.M. Amin. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang historiografi modern. Historiografi modern muncul akibat tuntutan ketepatan teknik untuk mendapatkan fakta-fakta sejarah. Fakta sejarah didapat melalui penetapan metode penelitian, memakai ilmu-ilmu bantu, adanya teknik pengarsipan dan rekonstruksi melalui sejarah lisan. Masa ini dimulai dengan munculnya studi sejarah kritis yang menggunakan prinsip-prinsip metode penelitian sejarah. Historiografi modern tentunya berkembang sesuai dengan zaman. Historiografi masa kini sudah semakin objektif dan kritis terhadap satu peristiwa sejarah. Dan ciri-ciri dari historiografi modern yaitu bersifat Indonesia sentris, membangun nasionalisme, bersifat metodologis, bersifat kritis historis, kemudian sebagai kritik terhadap historiografi nasional, kemudian munculnya peran-peran rakyat kecil. Nah, salah satunya adalah ini contohnya dari penulisan sejarah historiografi modern. Ada Pemberontakan Petani Banten tahun 1888 karya Sartono Kartodirijo dan juga Revolusi Pemuda karya Benedict Anderson. Nah, itu dia anak-anak pembahasan tentang penulisan sejarah atau historiografi. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.